Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marwah Torajudi Munawwaroh dari kelas PIA semester 6. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan tentang salah satu tokoh pembaharuan Islam di Turki, yaitu tentang Nami Kemal. Nah, Nami Kemal ini lahir pada tanggal 21 Desember 1840 di Rostock dan wafat pada tanggal 2 Desember 1888 di Maiklin yang dijuluki sebagai penyair kebebasan. Adalah seorang penulis dan penyair Turki yang memiliki nama asli dengan Kemal Bek. Nami Kemal ini terkenal sebagai penyair terkemuka dari golongan integrasiya. Nah, kerajaan Turki Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut Sultan. Golongan integrasiya ini disebut dengan sejarah nama Utsmani Muda atau Yen Utsmanilitar Yong Ottoman. Ia berasal dari keluarga golongan atas dan oleh karena itu orang tua hanya sanggup menyediakan pendidikan khusus baginya yang hanya dilaksanakan di rumah. Selain mempelajari bahasa Arab dan Persia, ia juga menekuni bahasa Prancis. Nah, dalam usia belasan tahun, ia diangkat menjadi pegawai di kantor penerjemah dan kemudian dipindahkan menjadi pegawai di Istana Sultan. Pada tahun 1863, Kemal ditunjuk menjadi penulis biografi. Ia menulis di surat kabar Tashwir Afkar yang diterbitkan penulis Kesultanan Utsmaniyah Shunasi, penyokong dan pembaharuan sastra Turki dan berorientasi pada sastra Eropa. Nami Kemal mengelola surat kabar ini setelah Shunasi pergi ke Eropa. Ia bergabung dengan gerakan Turki Muda dan melarikan diri bersama Zia Pasha ke Eropa, lalu bekerja sama dalam menerbitkan surat kabar Hurriyet di London pada tahun 1868. Nah, ia diizinkan kembali ke Istanbul dan menerbitkan surat Ibrat pada tahun 1870. Ia diangkat menjadi penguasa Gelibolu, lalu dihentikan dan kembali ke Istanbul dan menerbitkan naskah drama Al-Wathon, diasingkan ke Siprus pada tahun 1873, lalu kembali ke Istanbul setelah perjanjian Al-Trusyah diumumkan. Nami Kemal dinilai memiliki jiwa Islam yang baik. Ia tidak menerima ide-ide yang datang dari Barat apa adanya, tetapi memodifikasi secara selektif sehingga sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Namik mengkritik ide-ide Barat yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Timur. Nami Kemal dianggap sebagai orang pertama yang menabur benih nasionalisme dan sastra Turki Islami. Ia juga merupakan aktivis yang menginginkan pemerintahan Turki Utsmani menjadi pemerintahan yang konsul nasional dan Islamiyah. Adapun pokok-pokok pikiran Nami Kemal terhadap pemerintah adalah negara harus konstitusional yang didasarkan kepada syariat Islam.
dan melaksanakannya melalui aplikatif dari 3 badan, yakni Syura I Deviate, Majelis Negara yang bertugas untuk membuat peraturan dan undang-undang. Yang kedua, Syura I Umat, Majelis Umat yang bertugas mengawasi belanja negara dan mengesahkan undang-undang. Yang ketiga yaitu Majelis I Ayan, Senat bertugas sebagai perantara, dan Syura Al-Deb dan Syura Aimet. Terakhir yaitu beberapa gagasan pembaharuan Nami Kemal, diantaranya yaitu kemunduran kerajaan Utsmani disebabkan karena keadaan ekonomi dan politik yang tidak baik. Untuk itu, kerajaan Utsmani harus berusaha mengubah sistem pemerintahan yang absolut menjadi sistem pemerintahan yang lebih konstitusional. Yang kedua yaitu Piagam Gulhen dan Humayun dinilai sudah baik tetapi belum merupakan konstitusi yang memisahkan antara kekuasaan efektif, legislatif, dan yudikatif. Nami Kemal menghendaki pemerintahan yang lebih demokratis. Yang ketiga yaitu menurutnya sistem baiat yang terdapat dalam kekhalifahan mempunyai corak demokratis rakyat guna mewujudkan demokrasi tanah air. Yang ia maksud adalah seluruh wilayah kerajaan Utsmani. Yang terakhir yaitu yang keempat, cinta tanah air sangat dibutuhkan sebagai modal untuk menggalang dukungan. Cukup sekian pembahasan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.